Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Fisika Dasar 1. Pada video kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenai fluida statis. Berikut ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai zat atau bahan dan konsep mengenai massa jenis. Kemudian berikutnya kita juga akan membahas mengenai tekanan hidrostatik, kemudian prinsip Pascal, dan yang terakhir mengenai prinsip Archimedes. Baik, kita mulai pada bagian yang pertama ini, yaitu mengenai zat dan massa jenis. Nah, berdasarkan keadaan fasanya, semua benda yang ada di sekitar kita atau yang ada di alam ini, itu dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu adalah zat padat, kemudian zat cair, dan gas. Nah, selain dikategorikan ke dalam 3 kategori ini, semua zat juga dapat dikategorikan berdasarkan pergerakannya, yaitu dapat dikelompokkan ke dalam benda tegar dan fluida. Nah, zat yang termasuk ke dalam kelompok fluida ini adalah zat yang dapat mengalir dan menempati ruang. Contohnya adalah zat cair dan gas. Nah, kalau kita tinjau secara mikroskopik, kita bisa melihat perbedaan antara 3 bentuk dari zat ini, ya, berdasarkan susunan atomnya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, susunan atom-atom pada zat padat itu lebih rapat dibandingkan dengan zat cair dan gas. Nah, jadi posisi-posisi atomnya itu saling tersusun secara rapat. Lain halnya dengan zat cair dan gas. Di mana zat cair dan gas ini atom-atom yang berdekatannya itu relatif lebih renggang. Seperti itu. Nah, jadi dari ketiga kelompok zat ini yang membedakannya itu adalah kerapatannya. Yang membedakan antara zat padat, zat cair dan gas itu adalah kerapatannya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengukur kerapatan dari suatu zat ini. Nah, untuk mengukur tingkat kerapatan dari suatu zat, maka kita harus menghitung massa jenisnya. Massa jenis adalah suatu besaran fisis yang menunjukkan tingkat kerapatan dari suatu zat. Nah, untuk mengukur massa jenis, kita perlu mengukur massa benda dan volumenya. Gitu ya. Nah, dari massa dan volume ini kita bisa mengetahui nilai dari massa jenisnya. Jadi secara matematis, massa jenis itu sama dengan massa benda dibagi dengan volume benda tersebut. Nah, berikut ini adalah satuan-satuan yang digunakan untuk mengukur volume benda. Di mana kita bisa menggunakan liter, cc, dan mililiter. Kemudian berikutnya adalah tekanan. Tekanan ini adalah suatu besaran fisis yang menunjukkan bagaimana pengaruh gaya yang bekerja pada suatu luasan permukaan secara tegak lurus. Nah, contohnya di sini kita memiliki suatu benda yang berbentuk suatu silinder. Benda ini dia berada di atas suatu permukaan atau berada di atas suatu bantalan. Nah, jika benda ini memiliki massa dan benda ini kita letakkan di atasnya, maka si benda ini akan memberikan tekanan pada si permukaannya ini, gitu ya, seperti itu. Nah, tekanan yang diberikan oleh benda ini itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Nah, gaya ini adalah besarnya si benda ini memberikan dorongan kepada permukaan ini, gitu ya. Tekanan adalah besaran skalar, gitu ya. Nah, tekanan itu dapat diukur dengan satuan Newton per meter persegi atau dengan menggunakan satuan Pascal. Nah, berikut ini adalah satuan-satuan yang sering digunakan untuk mengukur tekanan. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat juga ada luas penampang. Luas penampang ini adalah luas bidang persentuhan antara benda yang memberikan gaya terhadap benda yang menerima gaya.
Nah, di sini kalau kita lihat kembali pada bentuk silinder ini, maka luas penampang yang bersentuhan itu adalah berbentuk lingkaran, ya. Karena di sini luas alas, luas yang bersentuhan untuk silinder ini itu berbentuk lingkaran. Oke. Baik, nah di sini kita bisa melihat perbedaan tekanan dari 3 buah benda yang bentuk persentuhan antara benda dengan bidang dengan permukaan itu berbeda, ya. Nah, di sini kita lihat dengan gaya yang sama, manakah yang memberikan tekanan yang paling besar? Nah, dari ketiga benda ini, maka yang memberikan pengaruh tekanan yang paling besar itu adalah benda yang di sebelah kanan ini, ya. Kenapa? Karena benda ini dia dengan gaya yang sama, dia memiliki luas penampang, luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan dua benda yang di sebelah kirinya, ya. Maka si benda yang ini dia akan memberikan tekanan yang lebih besar, ya. Hal ini terbukti dengan dia ini memberikan akan memberikan dorongan yang lebih kuat, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini tekanan itu dia selain dia dipengaruhi oleh gaya, dia juga dipengaruhi oleh luas permukaan bidang yang dikenainya. Nah, kemudian pada yang berikutnya kita juga mempelajari konsep yang namanya tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diakibatkan oleh fluida yang diam atau yang tidak bergerak. Nah, kalau tadi sebelumnya kita membahas mengenai tekanan, itu adalah tekanan yang disebabkan oleh zat padat. Nah, sedangkan pada tekanan hidrostatik ini tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang disebabkan oleh fluida yang diam. Nah, di sini misalkan contohnya kita memiliki suatu tabung atau suatu gelas yang di dalamnya itu kita isi dengan air atau fluida. Nah, si fluida ini dia akan memberikan tekanan pada permukaan si gelas ini, pada permukaan si tabung ini, gitu ya. Nah, kalau kita gunakan rumus tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan, luas penampang, maka di sini kita bisa menghasilkan rumus untuk tekanan hidrostatik ini, yaitu P tekanan sama dengan Rho dikali G dikalikan dengan H. Massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalamannya, gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan kedalamannya semakin besar atau semakin dalam, maka tekanan yang ditimbulkan oleh si fluida ini terhadap si dasar permukaan ini akan semakin besar, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dari hasil rumus yang kita turunkan, maka pada fluida tekanan itu tidak dipengaruhi oleh luas permukaan. Jadi tekanan ini dia tidak dipengaruhi oleh luas permukaan, tapi dia dipengaruhi oleh kedalamannya, oleh massa jenis zat cairnya, kemudian dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan dipengaruhi oleh kedalamannya. Oke, seperti itu. Nah, rumus ini itu diperoleh dari rumus ini, ya, dari rumus dasarnya ini. Gitu ya. Jadi kalau kita turunkan rumus ini F ini adalah gaya tekan. Di sini gaya yang berperan sebagai gaya tekan di sini adalah gaya berat fluida. Maka di sini kalau kita turunkan itu menjadi seperti ini. Gaya itu adalah jadi gaya berat M kali G, massa kali gravitasi, kemudian A ini adalah luas penampang, luas permukaan. Nah, kalau kita turunkan lagi, ini M, massa ini adalah kita gunakan rumus massa jenis. M ini adalah massa jenis dikalikan dengan volume benda, kemudian ini dikalikan gravitasi, kemudian ini dibagi dengan A. Nah, kalau kita jabarkan lagi, kalau kita analisis lagi, maka rumus ini akan berubah menjadi ini volume ini. Kalau volume ini kan luas alas dikalikan tinggi, ya, maka ini kalau di volume dibagi dengan luas penampang, maka ini akan menghasilkan kedalaman. Maka rumusnya akan berubah menjadi Rho dikalikan gravitasi dikalikan dengan kedalaman, ya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil penurunan rumus yang menghasilkan rumus tekanan hidrostatik ini.
seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat perbedaannya, untuk lebih memahami mengenai konsep tekanan hidrostatik ini, kita bisa melihat percobaan yang ada di gambar ini, gitu ya. Di sini kita memiliki 5 luas penampang, ya, kita memiliki 5 kapiler yang memiliki luas penampang yang berbeda, ya. Nah, sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D, dan titik E, gitu ya. Titik A, B, C, D, dan E. Nah, dari kelima titik ini, manakah yang memiliki tekanan yang sama? Gitu ya. Pertanyaannya itu. Nah, kalau kita menerapkan prinsip dari tekanan hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik ini pada akhirnya tidak ditentukan oleh luas permukaan, tapi dia ditentukan oleh kedalamannya. Maka, untuk kasus ini, tekanan di titik A, B, C, D, dan E itu akan memiliki tekanan yang sama. Kenapa? Karena kedalamannya sama. Jadi yang di sini yang paling penting itu adalah kedalamannya, level kedalamannya, gitu ya, seperti itu. Ini berlaku untuk fluida statik, ya, pada fluida. Nah, contoh yang lain, misalkan di sini kita sebuah ini lautan, ya, ini danau. Ini danau yang memiliki kedalaman, kemudian di sebelah kanannya juga ini juga tersambung, ya, ke dalam ini. Di sini kita lihat ada titik P1, P2, dan P3, gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini, apakah tekanan di tempat 1, 2, dan 3 sama? Nah, kalau kita lihat di sini, maka jawabannya adalah berbeda, ya. Tekanan di P1 itu berbeda dengan tekanan di P3. Kenapa? Karena kedalamannya berbeda. P1 itu tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan P3, karena P1 ini dia kedalamannya lebih dangkal dibandingkan P3. Nah, sedangkan P3 dengan P2 itu dikatakan memiliki kedalaman yang sama. Artinya, P3 dan P2 itu memiliki tekanan yang sama, gitu ya. Jadi P3 dan P2 itu memiliki tekanan yang sama. Kenapa? Karena kedalamannya sama, gitu ya. Jadi meskipun posisinya di sini, tapi si P2 ini dikatakan memiliki kedalaman yang sama dengan P3. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, di sini contoh hitung-hitungannya. Contohnya di sini kita memiliki sebuah kapal selam, ya. Kapal selam ini berada di bawah permukaan laut, ya, 20 meter. Nah, diketahui di sini massa jenis air laut nilainya 1050 kg per meter kubik. Jika tekanan atmosfer sama dengan 10⁵ Pascal dan anggap G, percepatan gravitasi nilainya 10. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan tekanan relatif dan tekanan mutlak yang diterima oleh kapal selam. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, ya, apa itu tekanan relatif dan apa itu tekanan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu tekanan relatif dan tekanan mutlak. Nah, tekanan relatif ini adalah tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan atmosfer, ya. Jadi tekanan relatif ini dia bukan nilai tekanan yang sebenarnya, tapi nilai tekanan yang diukur terhadap nilai tekanan atmosfer, gitu ya. Nah, sedangkan tekanan mutlak ini adalah tekanan yang real, ya, tekanan yang sebenarnya, gitu ya. Tekanan yang sebenarnya atau tekanan yang real, itu ya. Jadi tekanan mutlak ini kita juga harus menghitung, kita juga harus menambahkan nilai tekanan atmosfernya, gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat untuk lebih jelasnya. Kita hitung, ya. Di sini diketahui tekanan atmosfer itu nilainya 10⁵. Tekanan atmosfer itu adalah tekanan yang berada di udara. Artinya di sini tekanan atmosfer ini tekanan yang berada di atas permukaan zat cair ini, ya. Kemudian di sini ada kapal selamnya.
kapal selam ini berada di kedalaman 20 meter, kemudian massa jenis air lautnya ini nilainya, kemudian percepatan gravitasinya nilainya 10. Nah, maka tekanannya itu bisa kita hitung. Itu P, tekanan ini adalah nilai tekanan mutlaknya. Tekanan mutlak itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatik. Ya, jadi si kapal selam ini dia akan mendapatkan dua tekanan. Yang pertama tekanan dari fluida, kemudian yang kedua dia mendapatkan tekanan dari zat cair atau tekanan hidrostatik. Maka tekanan total yang diterima oleh si kapal selam ini adalah P sama dengan P0 ditambah dengan tekanan hidrostatik dari air laut. Ya. Nah, sehingga ini adalah nilai dari tekanan mutlaknya. Tekanan mutlak itu tekanan lingkungan ditambah dengan tekanan hidrostatik. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, masukkan seperti ini, dan kita hitung, maka kita akan mendapatkan nilainya, yaitu adalah 310.000 Pascal. Ini adalah nilai tekanan mutlak yang diterima oleh si kapal selam ini. Nah, lalu kalau kita bertanya, berapakah tekanan relatifnya? Nah, tekanan relatif itu adalah tekanan yang tanpa memperhitungkan tekanan udara atau tekanan atmosfer. Nah, jadi di sini tinggal kita kurangi saja tekanan udara di sini ya. Jadi 10/5. Jadi tekanan relatif ini nilainya adalah nilai tekanan relatif ini adalah ini bagian ini saja. Ini adalah tekanan relatifnya. Oke. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita juga akan membahas mengenai apa itu prinsip Pascal. Nah, prinsip Pascal ini banyak diaplikasikan pada sebuah dongkrak hidrolik ya. Dongkrak hidrolik ini berfungsi untuk mengangkat beban yang nilainya lebih besar gitu ya. Nah, bagaimana prinsip Pascal ini? Jadi prinsip Pascal ini itu mengatakan bahwa perubahan tekanan yang diberikan pada suatu tempat akan diteruskan ke setiap bagian tempat lain dengan perubahan tekanan yang sama. Ya. Jadi prinsipnya di sini adalah perubahan tekanan akan diteruskan ke setiap bagian tempat. Oke, misalkan di sini ya, kita punya sebuah kapiler, sebuah bejana, kita memiliki sebuah bejana berhubungan. Di sini ada bagian pipa sebelah kiri dan ada pipa sebelah kanan yang saling terhubung. Nah, kemudian diisi dengan air, kemudian di atasnya ada piston, di sini lebih sempit, ini lebih lebar pistonnya. Nah, jika kita memberikan dorongan, kita memberikan tekanan ke bagian pipa yang ada di sebelah kiri ini, maka si tekanannya itu akan diteruskan, ya, akan diteruskan ke bagian yang lain, ya. Jadi akan diteruskan ke tempat yang atau ke bagian tempat yang lain. Maka ketika kita memberikan tekanan ini misalkan kita memberikan dorongan ke bawah, maka bagian yang ada di sebelah kanan ini akan menghasilkan dorongan ke atas, gitu ya. Akan menghasilkan dorongan ke atas. Katakanlah ini kita sebut ini F2 ya, gaya 2. Nah, dengan menerapkan prinsip dari tekanan hidrostatik bahwa tekanan P1 untuk level kedalaman yang sama itu akan memiliki nilai yang sama. Jadi tekanan di sini itu akan memiliki nilai yang sama dengan tekanan yang ada di sini. Ya, ini katakanlah ini P1, di sini adalah P2. Nah, jika level kedalamannya sama, maka tekanannya akan sama. Itu ya, itu prinsip dari tekanan hidrostatik. Nah, maka dari prinsip ini kita bisa mengetahui suatu hubungan antara gaya dengan luas penampang ya. Nah, masih ingat ya rumus yang sebelumnya, rumus tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan ya, luas penampang.
luas penampang dari gaya yang diberikan, yaitu adalah ini ya. Ini adalah A1, ini adalah A2 gitu ya. Nah, maka kita bisa mendapatkan hubungan ini. F1 dibagi dengan A1 nilainya akan sama dengan F2 dibagi dengan A2. Ini adalah rumus perbandingan antara gaya yang diberikan terhadap luas penampang yang dikenainya, yang dikenai oleh gaya itu. Nah, prinsip ini itu diaplikasikan pada dongkrak hidrolik ya. Pada alat yang namanya itu adalah dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik ini adalah alat yang biasa digunakan untuk mengangkat beban yang lebih besar gitu ya, dengan memanfaatkan tekanan fluida. Nah, ini adalah contoh dari penerapan prinsip Pascal ya. Jadi di sini sering kita temukan di bengkel-bengkel ya, bagaimana digunakan untuk mengangkat mobil. Nah, di sini kalau kita bedah bagaimanakah bentuk bagian dalamnya ini kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi bentuknya itu. Jadi ini di dalamnya, ini kalau kita lihat ya, di dalamnya itu di sini ada fluida ya. Nah, di sini dia menggunakan minyak gitu ya, Kemudian di sini ada udara. Kemudian ini ada keran 1, ada keran 2. Keran 1 ini digunakan untuk memasukkan udara ya. Sedangkan keran 2 ini digunakan untuk mengeluarkan udara. Ya. Nah, jadi caranya bagaimana untuk mengangkat mobil ini? Jadi ini kan tabung ya, tabung di sebelah kiri ini itu diberikan tekanan, diberikan udara ya. Jadi ini pertama si keran ini tutup, keran 2-nya, keran 1-nya dibuka, kemudian diberikan tekanan sehingga tekanan di sebelah sini ini akan lebih besar dibandingkan tekanan yang ada di sebelah kanan. Akibatnya si fluida ini dia akan terdorong ke bawah ya. Jadi fluida yang sebelah kiri dia akan mendapatkan dorongan ke bawah. Misalkan ini F1, maka si fluida yang ada di sebelah kanan ini akan memberikan dorongan ke atas sesuai dengan tekanan gas yang diberikan. Ya, semakin kuat tekanannya, semakin besar dorongannya. Itu ya, seperti itu. Nah, maka si mobil ini dia akan terangkat akibat adanya tekanan dari udara ini. Ya, akan terangkat seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah selesai, si keran 1 ini tutup, keran 2 dibuka. Nah, keran 2 dibuka secara pelan-pelan gitu ya, sehingga si tekanannya ini dia akan kembali ke atas gitu ya. Maka dia ini akan kembali turun ke bawah gitu ya, si mobilnya, seperti itu. Nah, ini kalau kita analisis persamaan matematikanya ya menjadi seperti ini ya. Kita tarik garis, ini permukaannya gitu ya. Jadi kita gunakan prinsip tekanan hidrostatik. Tekanan di level ketinggian atau di level kedalaman yang sama itu memiliki nilai yang sama ya. Jadi kalau kita tarik garis di sini ke sini, maka di sini P1 di sini dengan P1 di sini itu akan nilainya akan sama. Gitu ya. Oke. Oke, nah ini ya. Nah, jadi di sini kita lihat P1 di sini itu akan nilai dengan P2 di sini. Nah, sehingga di sini kita lihat perbedaan P1 dan P2 di sini. P2 ini dia ada ketinggian ya, ada ketinggian minyak. Kalau di sini kan tidak ada ya, di udara. Nah, sehingga di sini kita bisa memanfaatkan bahwa P1 sama dengan P2 ya. Ini adalah prinsip dari tekanan hidrostatik. Maka P1 ini tidak lain merupakan tekanan gas. P1 ini tuh tekanan gas. Tekanan gas ini nilainya akan sama dengan tekanan hidrostatik yang di atasnya ini ditambah dengan tekanan yang disebabkan oleh mobil, oleh beban mobil. Itu W mobil, beban mobil, ya gaya berat mobil dibagi dengan luas penampangnya, gitu ya. Nah, ini adalah persamaannya, persamaan gas. Jadi gas yang harus kita kasih
yang harus kita berikan untuk mengangkat beban ini itu berapa, itu bisa ditentukan ya dengan menggunakan rumus ini. Oke, seperti itu. Baik. Nah, oke, kemudian kita lihat ya contoh dari penerapan prinsip Pascal ini pada soalnya, ya. Nah, di sini diketahui sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah mobil yang masanya 200 kg. Jika luas penampang 0,5 meter persegi, meter persegi, dan massa jenis minyak yang digunakan adalah 1.500 kg per meter kubik, tentukan tekanan gas yang diperlukan untuk mengangkat mobil setinggi 2 meter. Ya, seperti itu. Nah, ini tinggal kita lihat ya, tinggal kita gambarkan dulu, kita gambarkan terlebih dahulu untuk supaya kita lebih memahami bagaimanakah gambarannya gitu ya. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini adalah gasnya, gas yang kita berikan, ini piston. Kemudian ini si gas ini memberikan tekanan sehingga si mobil ini dia terangkat ke atas. Nah, si terangkat ke atas ini dia di mana perbedaan ketinggian itu adalah setinggi H ya. Nah, di sini diketahui nilainya 2 meter. Oke, sini tinggal kita masukkan, kita gunakan prinsip tekanan hidrostatik, itu tekanan di sini itu untuk level yang sama itu nilainya akan sama dengan tekanan di sini. Maka P1 sama dengan P2. Nah, kemudian dari sini kita jabarkan, ini P1 ini tidak lain merupakan nilai tekanan gas sama dengan P2. P2 ini tekanan di sini ya. Jadi P2 ini adalah nilai tekanan yang ada di sini, di bagian ini, P2 ya. Nah, si P2 ini dia mendapatkan tekanan dari fluida, dia juga mendapatkan tekanan dari si berat mobil ini. Ya. Berat mobil dibagi dengan luas penampangnya di sebelah kanan. Tinggal kita masukkan angkanya sehingga kita memperoleh nilai tekanan gas yang harus kita berikan, yaitu nilainya adalah 34.000 Pascal. Seperti itu. Oke. Kemudian pada bagian yang terakhir kita akan membahas mengenai prinsip Archimedes atau gaya apung ya. Mungkin kita sudah pernah mendengar istilah yang namanya gaya apung ya. Jadi gaya apung ini adalah suatu gaya yang muncul akibat prinsip dari Archimedes ya. Prinsip dari Archimedes. Oke, kita lihat apa itu prinsip Archimedes. Di sini prinsip Archimedes ini mengatakan bahwa sebuah benda yang dimasukkan atau dicelupkan ke dalam suatu fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau yang dikenal sebagai gaya apung. Ya. Jadi suatu benda dicelupkan, dimasukkan ke dalam fluida, ya, dimasukkannya itu bisa sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka si benda tersebut dia akan mendapatkan gaya apung, dia akan mendapatkan gaya ke atas. Nah, gaya ke atas ini itu disebabkan karena adanya perbedaan fluida, ya, perbedaan massa jenis dari zat, ya. Jadi, nah ini gaya ke atas, ya. Nah, jadi gaya ke atas yang ditimbulkan ini itu diakibatkan karena adanya perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan di bagian atas dan di bagian bawah bendanya, gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, si fluida ini kan dia memiliki tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatiknya itu kan berbeda-beda ya di setiap ketinggiannya itu. Nah, tekanan di sini dengan tekanan di bagian bawah itu berbeda. Tekanan di bagian bawah ini lebih besar dibandingkan tekanan di bagian atasnya. Nah, akibat adanya perbedaan tekanan ini sehingga akan menghasilkan gaya, akan menimbulkan gaya dorong, ya, gaya dorong. Nah, gaya dorongnya ini adalah disebut sebagai gaya apung. Nah, gaya apung atau gaya Archimedes itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini, yaitu FA sama dengan rho F dikalikan G dikalikan dengan V aksen, ya.
Oke, kita lihat untuk lebih detailnya apa maksud dari setiap variabel ini ya. Yang pertama F ya, FA ini adalah gaya apung, satuannya Newton. Sedangkan rho F ini adalah massa jenis fluida, yang digunakan untuk memasukkan benda itu. Satuannya kilogram per meter kubik ya. Kemudian ada G, percepatan gravitasi. Ini juga berpengaruh terhadap gaya apung. Biasanya kita anggap itu nilainya 10 ya, kita bulatkan 10. Kemudian ini V. Nah, ini V aksen. V aksen ini adalah volume benda yang tercelup ya, atau yang masuk ke dalam fluida. Volume benda yang tercelup atau yang masuk ke dalam fluida. Nah, ini juga ini mempengaruhi besar gaya apung yang bekerja pada benda. Kalau benda ini dimasukkannya itu setengah ya, dibandingkan dengan dimasukkannya semuanya dimasukkan ke dalam fluida, itu nilainya akan berbeda. Gaya apungnya akan berbeda ya. Itu. Benda yang semua bagiannya itu dicelupkan ke dalam fluida itu akan menghasilkan gaya apung yang lebih besar dibandingkan dengan benda yang hanya dicelupkannya itu sebagian, setengahnya misalkan seperti itu ya. Itu adalah gaya apung. Jadi dia ditentukan oleh seberapa besar bagian benda ini dimasukkan ke dalam fluida. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah arahnya ya, arah gaya apungnya. Jadi arahnya itu arahnya ke atas ya. Dan dia itu arahnya tegak lurus terhadap fluida yang dicelupkan ya, benda yang dicelupkan ke dalam fluidanya. Nah, dari prinsip Archimedes ini kita bisa melihat lebih jelas mengenai fenomena dari benda, itu fenomena terapung, melayang, dan tenggelam pada benda ya. Nah, jika benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mengalami 3 kemungkinan. Jadi ada 3 kemungkinan ya benda itu. Benda itu dia akan terapung, benda itu dia akan melayang ya. Jadi terapung itu dia posisinya seperti ini ya. Jadi benda itu dia sebagian itu nampak di permukaan, sebagian masuk ke dalam permukaan air gitu ya. Itu terapung. Kemudian melayang ini benda dikatakan melayang jika posisi benda itu dia ada di tengah-tengah gitu ya. Atau dia ini semua bagian bendanya itu masuk ke dalam fluida, tapi si benda ini dia tidak jatuh ke bawah gitu ya, tidak sampai ke dasar permukaannya gitu ya, seperti itu dia. Nah, di sini kondisinya dia dikatakan melayang. Nah, kemudian yang ketiga adalah tenggelam. Nah, tenggelam ini jelas bendanya itu dia masuk ke dalam air dan si benda ini dia jatuh ke dasarnya, ke dasar permukaannya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat analisis gaya-gayanya itu untuk terapung, di sini kita lihat di sini ada gaya gravitasi dan ada gaya apung ya, FA. Nah, suatu benda dikatakan terapung jika massa jenis benda ini nilainya lebih kecil ya, ini ya. Jadi si benda ini massa jenisnya itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis fluida atau massa jenis zat cairnya gitu ya, itu lebih kecil. Contohnya misalkan gabus kalau kita lempar ke air, maka si gabus itu dia tidak akan tenggelam. Si gabus itu dia akan melayang dia akan terapung di atas permukaan airnya gitu ya. Artinya si gabus itu dia memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat fenomena melayang. Suatu benda dikatakan melayang di dalam zat cair, di dalam fluida, jika massa jenis benda dengan fluida itu nilainya sama. Ya, massa jenis fluida dengan benda itu nilainya sama. Maka si benda ini dia akan melayang. Ya. Dia tidak akan ke atas dan tidak akan ke bawah gitu ya. Dia akan berada di sini. Nah, kalau kita
analisis gayanya, analisis vektor dari gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, maka di sini kita lihat ada gaya berat arahnya ke bawah dan ada gaya apung yang arahnya ke atas gitu ya. Dan ini nilainya akan sama. Nilainya akan sama. Gaya berat dengan gaya apung pada benda yang tercelup seluruhnya nilainya akan sama. Ya. Ini pun sama sebetulnya ya, ketika terapung itu dia gaya apungnya dengan gaya berat itu nilainya akan sama. Nah, tapi gaya apung ini dengan gaya apung ini berbeda ya. Kalau ini gaya apungnya itu gaya apung pada benda yang tercelup sebagian, kalau ini gaya apung pada benda yang tercelup seluruhnya. Ini gaya apungnya lebih besar dibandingkan gaya apung ini. Nah, kemudian yang ketiga kita lihat pada saat kondisi tenggelam. Di sini kalau tenggelam ini kan dia bendanya jatuh ke bawah ya. Dia berada di bawah, berada di permukaan dasar dari ini ya, wadah ini. Sehingga di sini kalau kita lihat ya, maka gaya-gayanya itu di sini ada gaya berat, ada gaya apung, dan ada gaya normal ya. Gaya normal ini muncul karena si benda ini dia menekan lantai ya, lantai dasar ini. Nah, si benda dikatakan tenggelam jika massa jenis bendanya itu lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya atau massa jenis zat cairnya ya. Contohnya misalkan besi atau logam berat gitu ya. Kalau dilempar ke air gitu ya, ke dalam bak air, maka si benda itu dia akan turun ke bawah. Ya, akan turun ke bawah, akan jatuh di bawah ini gitu ya, seperti itu di dasarnya. Ya. Nah, dan nilai dari gaya apung itu lebih kecil dibandingkan gaya berat. Makanya bendanya dia turun ke bawah gitu ya, karena dia lebih besar, lebih berat gitu ya bendanya itu dibandingkan dengan gaya apung. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menghitung selisihnya. Selisih dari gaya normal, gaya tekannya. Gaya normal sama dengan gaya berat benda dikurangi dengan gaya apung. Gitu ya. Seperti ini. Nah, inilah sebabnya kenapa kita kalau kita menimbang berat badan kita di dalam air itu lebih ringan dibandingkan dengan di udara, karena di dalam zat cair kita mendapatkan gaya apung, mendapatkan gaya ke atas, sehingga kalau kita ukur berat badan kita di dalam air itu nilainya akan lebih kecil dibandingkan ketika kita mengukurnya di udara gitu ya, seperti itu, karena ada gaya Archimedes, ada gaya apung. Oke. Udara juga sebetulnya dia memberikan gaya apung ya, gaya udara sekitar juga, cuman nilainya lebih kecil, jauh lebih kecil, jadi hampir dikatakan tidak ada gitu ya, karena saking kecilnya itu. Nah, ini adalah contoh penerapan dari prinsip Archimedes ya. Jadi prinsip Archimedes ini dimanfaatkan untuk teknologi kapal laut, kemudian balon udara ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini pun sama ya, ini balon udara pun ini juga memanfaatkan prinsip Archimedes ya. Di sini ada udara, di sekitarnya kan ada udara ya, atmosfer. Kemudian di dalam balon ini kan ada udara juga sama. Nah, cuman perbedaannya udara yang ada di dalam balon dengan udara yang ada di luar balon itu berbeda massa jenisnya gitu ya. Nah, si balon ini supaya dia ini bisa terangkat ke atas ya, massa jenisnya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan atmosfer udara luar ya, seperti itu. Nah, ini pun sama ya, ini kapal laut juga sama ini ya. Meskipun dia ini terbuat dari logam, meskipun ini si kapal laut ini terbuat dari benda padat, tapi dia akan mengambang, dia akan terapung di atas permukaan laut. Kenapa? Karena di dalam kapal ini kan dia terdapat ruang udara ya. Di dalam kapal ini terdapat ruang udara, sehingga menyebabkan massa jenis keseluruhan si kapal laut ini nilainya akan lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air laut ya. Jadi di dalamnya ada udara, itu ada banyak udara, ada rongga-rongga udara, sehingga dia menyebabkan dia ini akan terapung. Ini pun sama ya, ini balon udara, ini juga biasanya terbuat dari helium gitu ya.
atau hidrogen yang lebih ringan dibandingkan dengan oksigen. Ya, seperti itu. Oke. Untuk lebih memahami, untuk lebih jelas memahami, atau untuk lebih jelas memahami mengenai konsep dari Archimedes ini, kita bisa melihat contoh soalnya. Yaitu di sini kita lihat sebuah benda memiliki volume 100 cm kubik dimasukkan ke dalam air sedalam seperempat bagiannya. Ya, nah di sini kita berikan ini ya, informasi-informasi apa saja yang diberikan kepada kita ya. Di sini ketahui volume bendanya 100 cm kubik. Kemudian dimasukkan ke dalam air sedalam seperempat bagiannya. Nah, di sini ya. Jadi dia ini seperempat bagian ini adalah bagian dari benda itu yang dicelupkan ke dalam air, yang masuk ke dalam air. Ya, ini informasi ini berguna ketika kita akan menghitung gaya Archimedes atau gaya apung. Nah, pertanyaannya adalah berapakah gaya Archimedes atau gaya apung yang diterima oleh benda tersebut? Ya, nah ini cukup sederhana ya. Jadi tinggal kita seperti biasa kita gambarkan bendanya, kemudian kita definisikan gaya-gayanya gitu ya. Kalau misalkan informasi ini bermanfaat gitu ya, arah-arah gaya ini kita bisa gunakan sebagai petunjuk. Oke, kita lihat pembahasannya sini. Jadi langkah pertama seperti biasa ya, kita untuk memudahkan, kita tuliskan dulu semua informasi yang diberikan soal kepada kita gitu ya. Sini kita diberikan informasi volumenya 100 cm kubik, kemudian kita ubah ke dalam meter kubik ya. Jadi kita ubah ke dalam satuan internasional. Nah, di sini di soal kita sudah diberikan informasi ya bahwa si benda ini dia seperempat bagiannya itu tercelup ke dalam air, maka V aksennya ini adalah seperempat volume totalnya. Jadi ini bagian yang tercelupnya itu adalah seperempat dari bagian benda keseluruhannya. Oke, jadi ini seperempat V ya. Ya sudah, di sini setelah kita tuliskan semua informasinya, tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu gaya apung Archimedes sama dengan rho F dikalikan G dikalikan V aksen ya. Tinggal kita masukkan ya, kita samakan dulu satuannya ke satuan internasional, kemudian kita masukkan angkanya ya. Nah, di sini kita mengetahui ya 25 kali 10 pangkat min 6 ini adalah volume bagian balok yang masuk ke dalam air ya. Nah, tadi kan kita sudah diketahui ya, V volume totalnya 100, sedangkan volume yang tercelupnya adalah seperempatnya, jadi seperempat dikalikan 100 sama dengan 25 ya, 25 kali 10 pangkat min 6 ya, dari sini ya, karena satuannya kita ubah ke dalam meter ya, seperti ini, jadi ini sama. Oke, setelah itu kemudian kita hitung, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,25 Newton. Ini adalah gaya apung yang diterima oleh benda ya, arahnya ke atas. Baik, kemudian selanjutnya, nah ini merupakan salah satu konsekuensi dari gaya Archimedes yang diterima oleh benda, gitu ya. Nah, jadi kalau kita menimbang benda di udara dengan di air laut itu akan berbeda nilainya, gitu ya. Nah, ketika kita menimbangnya di dalam zat cair, gitu ya, di dalam fluida, itu nilainya akan lebih kecil dibandingkan dengan ketika kita menimbang di udara. Nah, kenapa? Karena ketika kita menimbangnya di dalam zat cair, si benda ini akan mendapatkan gaya bantu ya, gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Nah, sehingga di sini kalau kita katakanlah ya, ini W ini adalah nilai gaya berat yang diukur ketika benda ini diukur di udara ya. Sedangkan W aksen ini adalah nilai gaya berat ketika benda ini diukur di dalam zat cair ya. Jadi ini skala yang ditunjukkan oleh alat ukur ini gitu ya. Ini untuk di udara, ini W aksen untuk ketika benda ini diukur dalam zat cair. Nah, sehingga W aksen ini
nilainya akan sama dengan W, berat benda ketika diukur di udara, dikurangi dengan gaya apung, ya, gaya apung yang ditimbulkan oleh fluida ini, ya, seperti ini. Nah, maka akibatnya apa? Berat benda itu akan terasa lebih ringan jika ditimbang di dalam fluida atau di dalam zat cair, ya, seperti itu. Nah, oke, contohnya ya, di sini kita lihat contohnya, misalkan ya, ini contoh dari perbedaan berat benda yang diukur oleh suatu timbangan, ya, yang ini ketika ditimbang di udara dan ini ketika ditimbang di dalam zat cair, gitu ya. Nah, sebuah benda yang diukur di udara itu menunjukkan angka 50 Newton. Jadi ketika ditimbang di sini tuh dia menunjukkan angka 50 Newton. Jika benda tersebut ditimbang di dalam suatu zat cair, ya, ternyata di sini menunjukkan angka 30 Newton. Nah, jadi di sini jadi perbedaan ya, perbedaan angka yang terukurnya. Jika volume benda 250 cm3, ya, volumenya, dan gravitasi, percepatan gravitasi di sini ya 10 meter per second kuadrat, tentukan gaya apung dan massa jenis zat cair tersebut. Ya, di sini tinggal kita ini ya. Nah, seperti biasa ya, kita jabarkan dulu apa saja informasi yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian kita gunakan rumus ini ya. Jadi gaya apung ini sama dengan selisih dari gaya berat yang diukur di udara dikurangi dengan gaya berat yang diukur di dalam zat cair. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui, oh berarti gaya apungnya itu adalah 20 Newton ya. Jadi 50 dikurangi dengan 30 Newton. Oke. Nah, kemudian kita juga dari nilai yang kita peroleh ini, kita juga bisa menentukan massa jenis zat cair yang digunakan. Ya, kita bisa menggunakan rumus gaya apung. Fa sama dengan rho F dikalikan G dikalikan dengan V aksen. Nah, di sini tinggal kita masukkan ya. Ini Fa ini hasil perhitungan yang sebelumnya. Ya, 20 Newton ini kita masukkan ke sini. Kemudian rho F-nya ini kita biarkan karena ini adalah bagian yang akan kita cari, gitu ya, akan kita tentukan. Kemudian gravitasinya kita masukkan nilai 10 dan ini V aksen adalah volume benda. Volume benda yang masuk ke dalam zat cair. Nah, di sini karena dia benda yang masuk ke dalam zat cair ini adalah keseluruhannya, bagian semuanya itu dia masuk ke dalam zat cair, sehingga ini V aksen ini nilainya sama dengan volume total benda ya, 250 cm3. Ya, jangan lupa kita ubah ke dalam meter kubik ya. Jadi nilainya jadi 10⁻⁶. Oke, kemudian dari sini kita kalikan, kita hitung sehingga kita bisa mendapatkan nilai massa jenis zat cairnya, yaitu adalah 8.000 kg per meter kubik. Seperti itu. Oke, ya, demikian video pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.